Kita melihat seorang mabuk di pinggir jalan. Kita melihat orang yang tidak menutup aurat mereka. Kita melihat orang yang melakukan kemungkaran. Kita melihat seorang perempuan yang menjual dirinya. Siapa di antara kita yang di saat melihat saudara kita yang tidak sholat, saudara kita yang melakukan kemungkaran, ada saudara kita yang mabuk atau melakukan atau menuju perzinahan, mungkin lagi perempuan dibonceng seorang laki-laki. Siapa di antara kita yang di saat melihat mereka lalu hati kita menangis, kemudian menitikkan air mata, lalu menengadahkan tangan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan bimbingan dan petunjukmu ya Allah. Siapa yang seperti itu? Pernah tidak kita mendengar orang melakukan zina? Naudzubillah, si fulan berzina. Pernahkah kita menangis di saat mendengar seperti itu? Mana iman kita? Bahkan mungkin karena busuknya hati kita lalu menggunjing, kasihan anaknya Ustaz ya, Ustaz zina dengan siapa? Di mana? Wah. Awas, hati-hati. Pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Jangan mandang orang lain dengan mata merendahkan. Dan memandang orang lain dengan mata merendahkan menjadi sebab dicabutnya hidayah. Dikisahkan Nabi pernah bercerita, ada dua orang yang satu di atas gunung ahli ibadah, kerjanya sholat dan puasa. Sampai begitu hebatnya orang tersebut, doanya sampai mendung memayunginya. Ibadah roh, puasa, sholat ibadah. Di tengah pasar sana ada seorang anak muda yang kerjaannya adalah membuat keonaran, kebatilan, mabuk, berjudi, segala macam kejahatan dilakukan. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu, maka sang abid ahli ibadah yang di atas bukit tersebut turun. Bahan makanannya habis, harus beli di pasar. Anak muda yang ada di pasar yang kerjanya mabuk melakukan kemungkaran itu ternyata kerinduan. Di dalam hatinya ada keinginan bertemu dengan kiai yang di atas bukit. Pokoknya saya pengen ke sana minta doa deh, saya sudah bejat bener, barangkali didoakan saya bisa bener, saya jadi baik. Naiklah sang preman, naiklah sang anak muda yang bejat tersebut. Naik ke atas bukit. Sang kiai, sang ustadz yang ahli ibadah turun dari atas bukit. Berpapasanlah mereka berdua di tengah jalan setapak. Bukan seperti jalan sekarang, jalan aspal besar begini, bukan, tapi jalan setapak. Jika tidak ada yang mengalah, maka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Sang anak muda yang katanya bejat tersebut di saat melihat sang ustadz, sang ahli ibadah di hadapan matanya, kaget dia. Astagfirullahaladzim, kok ketemu di sini? Saya belum siap ketemu di sini. Sampai begitu kagumnya terduduk sang anak muda tersebut di jalan setapak, dan dia minggir di jalan setapak dengan memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan. Sang ahli ibadah tak kenal betul ini preman jago mabuk, zina, segala macam lakukan dosa. Dia tahu di saat melihat preman tersebut dengan pandangan, mau kemana dia nak berada? Tidak mengucapkan assalamualaikum, hendak kemana engkau? Tidak menyapa dengan lembut, apalagi di saat sang anak muda tersebut memberikan isyarat dengan tangannya, begini nih, silakan. Wah, sang ahli ibadah merasa berhak dihormati. Ya memang saya berhak digitukan, dilompati begitu saja. Tanpa ada tegur sapa yang baik. Apa sabda Nabi SAW? Lihat, orang yang katanya ahli ibadah tersebut karena telah memandang orang lain dengan mata merendahkan, maka itu menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Maka jangan memandang orang dengan mata merendahkan. Begitu sebaliknya, orang biarpun bejat tidak baik kalau masih mengagungkan tempat-tempat mulia, mengagungkan ulama, mengagungkan masjid, mengagungkan syiar, mengagungkan majelis ilmu. Ada orang tidak sholat, mula-mula tidak sholat, tapi kalau ada majelis taklim langsung membantu, diam-diam, menghormat. Lihat pada akhirnya dia harus tobat. Allah akan memilih dia. Jadi orang kalaupun bejat tapi hatinya masih memuliakan ke syiar, memuliakan masjid, ulama, maka ketahuilah pada waktunya akan dipanggil oleh Allah untuk tobat. Tapi begitu sebaliknya, kalau orang sombong merendahkan orang lain, sangat dikhawatirkan hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.